Kita mohon ketika kita juga dengan penuh ketekunan berdoa koronka, doa yang kita persembahkan kepada Bapa di surga. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu dan bagi seluruh dunia. Kita mohon agar Bapa yang Maha Rahim terus karena sengsara Yesus ini, karena luka-luka Yesus, karena pengorbanan Yesus, akan sungguh memberikan rahmat yang berlimpah-limpah bagi kita orang berdosa. Jesus, I trust in you. I put my trust in you. My life is in your hand. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu rohani yang murni, supaya olehnya kamu tumbuh dan diselamatkan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Anda mengikuti Ekaristi ini, secara khusus para devosan kerahiman ilahi yang telah bersama-sama umat Allah 9 hari mengikuti novena kerahiman ilahi, dan secara khusus hari ini kita mempersembahkan Ekaristi ini dengan penuh syukur pada hari Minggu pesta kerahiman ilahi. Betapa besar belas kasih Yesus yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Maka secara khusus kita persembahkan Ekaristi ini agar semakin banyak jiwa-jiwa yang terbelenggu dengan dosa-dosa berat dipertobatkan, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang telah meninggalkan Yesus dan gereja kudusnya dikembalikan kepada iman akan Yesus dalam pangkuan gereja kudusnya. Dan semoga dengan Ekaristi ini juga semakin banyak jiwa-jiwa yang belum percaya akan Yesus dipersatukan dalam iman akan Yesus, Sang Penebus. Mari para saudara, dengan penuh iman dan pengharapan, kita mengawali upacara ini dengan terlebih dahulu menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkat kebangkitan Putra-Mu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, hari ini sungguh merupakan hari yang penuh sukacita, karena kita kembali boleh mengalami dan merasakan rahmat Allah, hadiah yang sungguh agung yang tercurah dari surga. Siapakah kita ini sampai Tuhan begitu mengasihi dan terus menunjukkan kerahimannya yang tanpa batas? Pesta kerahiman ilahi sungguh merupakan hari yang penuh sukacita, karena rahmat yang berlimpah-limpah dicurahkan bagi kita para pendosa. Paus Yohanes Paulus II menamakan pesta ini sebagai Minggu Kerahiman Ilahi, karena ini lebih daripada sekedar pesta atau hari raya. Minggu Kerahiman Ilahi ini merupakan puncak, merupakan saat-saat di mana Allah melimpahkan rahmat yang tanpa batas. Mengapa ditentukan pada Minggu Paskah kedua? Ini adalah permintaan Yesus sendiri. Karena misteri
sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan terus berlangsung pada oktav Paskah ini. Dan ini sungguh mengungkapkan rahmat penebusan yang dicurahkan secara berlimpah bagi kita, pendosa yang dicintai oleh Allah. Kita memang pendosa. Kalau kita ingat pada awal masa Prapaskah, kita diingatkan bahwa kita ini hanyalah debu. Tetapi debu yang sungguh dicintai oleh Allah, karena dihembusi oleh Roh Allah sendiri, sehingga kita bisa hidup. Dan sesungguhnya kita bisa menemukan hidup yang sejati, menemukan kepenuhan hidup di dalam Allah, kalau kita terus berhubungan erat dengan Sang Kasih, dengan Sang Kerahiman itu sendiri. Mengapa pesta ini pada masa ini sungguh amat mendesak, dan Yesus menyatakan wahyu ini kepada Santa Faustina baru pada zaman ini. Padahal Allah adalah kasih dan kerahiman. Kerahiman Allah itu sungguh ada sejak awal mula dunia, karena Allah adalah kasih dan kerahiman. Dan sejak awal mula dunia sudah diperlihatkan bagaimana Allah adalah Sang Kerahiman. Dunia tercipta karena kerahiman Allah. Dan lembar-lembar kitab suci menggambarkan kerahiman Allah terus dicurahkan terus-menerus. Namun pada akhir-akhir ini, hal ini sungguh amat penting dan perlu, sangat mendesak. Karena berkaitan dengan datangnya Yesus untuk kedua kalinya. Maka masa inilah masa pemurnian di mana manusia diundang untuk datang, untuk membenamkan dirinya dalam lautan kerahiman Allah. Karena yang Allah pikirkan, hati Allah selalu ada pada manusia ciptaan yang dikasihi. Allah tidak rela manusia yang diciptakan karena cinta tenggelam dalam dosa, hidup terpisah dari Allah. Maka Allah selalu memikirkan, Allah selalu mencurahkan rahmat kerahimannya. Supaya apa? Supaya manusia tetap hidup. Manusia bisa sungguh-sungguh mengalami hidup bahagia, sebahagia diri Allah. Dan manusia lewat itu dapat mencintai sebagaimana Allah memberikan hidupnya untuk mencintai manusia. Maka Tuhan ingin supaya apa? Anugerah kerahimannya ini dimuliakan. Kita memuliakan kerahiman Allah, mewartakan, memberikan kesaksian kepada dunia betapa Allah sungguh-sungguh Sang Kerahiman dan terus mencurahkan rahmat kerahimannya kepada kita. Maka kepada Santa Faustina, Yesus menyampaikan pesannya bahwa dari lubuk kerahimannya yang paling dalam, Yesus terus mencurahkan kerahimannya kepada setiap makhluk ciptaannya. Dia mengalirkan rahmat kerahiman tanpa batas. Kerahiman itu terus diberikan, dicurahkan kepada setiap manusia. Mengapa demikian? Karena Allah kita bukanlah Allah yang pelit. Dia senantiasa memberi secara berlimpah. Dia tidak ingin menggenggam apa yang dimilikinya. Allah senantiasa mencurahkan kerahimannya kepada manusia secara berlimpah, berlimpah terus-menerus. Supaya apa? Supaya manusia dapat ambil bagian dalam hidup ilahi Allah. Supaya manusia sungguh-sungguh bisa menemukan hidup sejati di dalam Allah. Supaya manusia sanggup untuk mencintai sesama. Para saudara, pandemi COVID-19 ini kiranya juga menjadi suara kenabian bagi kita yang menyadarkan kita bahwa satu-satunya andalan kita yang kita harapkan adalah hanya Allah sendiri.
Ternyata dengan pandemi ini kita bisa melihat bahwa manusia tidak bisa mengandalkan apa-apa. Harta benda, kekayaan, nama baik, popularitas, semuanya sia-sia ketika manusia sungguh dihadapkan dengan maut itu. Maka satu-satunya andalan hanyalah Tuhan sendiri, Tuhan Sang Kerahiman itu. Kita diundang untuk menyadari dan mengalami serta merasakan betapa rahmat ini sungguh dicurahkan secara berlimpah-limpah atas kita, supaya kita orang berdosa sungguh tetap hidup di dalam Dia. Bacaan Injil hari ini sungguh amat indah. Bagaimana bacaan ini membingkai perayaan Paskah dan memperlihatkan anugerah damai itu bagi kita manusia yang dicintai oleh Allah. Yesus datang kepada murid-murid yang pada waktu itu takut dan mengunci diri. Dan Yesus dengan amat lembut menyatakan, damai bagi kamu. Yesus selalu menunjukkan lambungnya, luka-lukanya kepada mereka. Dan sekali lagi Tuhan menyatakan, damai bagi kamu. Luka-luka Yesus diperlihatkan untuk menunjukkan apa? Inilah bukti nyata bahwa Yesus sungguh mencintai manusia tanpa batas. Setiap kali kita memandang Yesus yang terluka, Dia telah mengangkat luka-luka hidup kita dan Dia memberi kita damai supaya kita tidak hidup dalam bayang-bayang luka, dalam bayang-bayang kekecewaan dan kegelisahan serta ketakutan dalam hidup. Namun kita boleh sungguh mengalami damai kasih Tuhan itu. Pada waktu itu, Thomas memang tidak datang. Dan ketika murid-murid mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Nampaknya Thomas marah dan kecewa. Dia iri hati. Dia marah karena apa? Peristiwa sebesar itu, semulia itu, seagung itu, dia tidak ada di sana. Dia iri hati dengan teman-teman yang bisa mengalami Tuhan yang bangkit itu. Barangkali dalam hidup kita seringkali juga marah, kecewa, atau iri hati. Marah karena bisa jadi bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hadir. Kita seringkali juga marah karena seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan saya. Tuhan tidak sungguh mencintai saya. Ataupun juga iri dengan banyak orang yang seakan-akan mengalami rahmat Allah yang lebih besar daripada saya. Maka Thomas melampiaskan kemarahan dan iri hati itu dengan sikap tidak percaya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tapi Yesus pribadi ilahi itu sungguh menanggapi tantangan Thomas ini dengan penuh kelembutan, cinta, dan pengampunan yang luar biasa. 8 hari kemudian dia datang kembali membawa damai itu, damai bagi kamu. Dan secara khusus dia menjumpai Thomas dan menunjukkan lambung dan lukanya itu dan meminta Thomas untuk sungguh percaya. Thomas sungguh-sungguh merasakan anugerah dan rahmat ilahi, penerimaan, pemahaman, dan pengampunan yang luar biasa. Maka Thomas pun sungguh mengungkapkan iman yang amat dalam, ya Tuhanku dan Allahku. Ternyata melalui ketidakpercayaan Thomas ini, kita justru dibantu untuk sungguh mengalami kehadiran Tuhan, Tuhan yang bangkit, yang menampakkan diri kepada kita. Bukankah dalam hidup ini seringkali kita juga tidak percaya akan rahmat dan belas kasih, akan kerahiman yang berlimpah itu? Justru melalui Thomas ini, kita semakin diajak untuk beriman dan percaya, meskipun dalam hidup ini
kita juga sering tidak melihat kehadiran Tuhan. Maka Tuhan menegaskan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Penginjil Yohanes dengan amat lembut nanti menutup kisah ini dengan mengatakan, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Apakah yang kita harapkan dalam kehidupan ini? Selain kalau kita boleh memperoleh hidup di dalam Tuhan, mengalami kepenuhan kasih di dalam Yesus Sang Kerahiman ini. Maka Allah sebenarnya terus mengerjakan sesuatu dalam jiwa manusia. Apa yang Dia kerjakan dalam jiwa manusia? Pertama-tama tentu saja Dia memenuhi hati kita dengan anugerah kerahimannya. Dan hari ini secara khusus Allah melimpahkan karunia surgawi, rahmat berlimpah-limpah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita boleh ambil bagian di dalam hidupnya. Supaya kita mampu untuk mencintai orang-orang lain sebagaimana Dia mencintai kita. Maka rahmat ini sekaligus juga merupakan tugas perutusan. Usi mereka dengan Roh Kudus digambarkan, terimalah Roh Kudus, dan jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Allah memanggil kita sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah gereja yang dipanggil untuk menjadi saksi-saksi warta kebangkitan, menyatakan kebenaran akan kasih Allah ini. Maka kalau Minggu Kerahiman Ilahi ini ditempatkan pada Minggu Paskah kedua, ini berkaitan dengan sakramen apa? Sakramen baptis. Sakramen di mana kita sungguh mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Ini suatu anugerah yang sungguh luar biasa. Kita yang berdosa diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Hidup kita dipersatukan dengan Dia. Rahmat yang sungguh luar biasa yang sudah kita terima. Namun demikian, meskipun kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, dibaptis, dan diangkat menjadi anak Allah, namun kita seringkali masih jatuh dalam dosa. Maka warta Paskah adalah warta tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Maka kita dipanggil untuk apa? Menyatakan ini. Ya, beritakanlah berita pertobatan dan pengampunan dosa, dan kamu adalah saksi-saksi dari semuanya itu. Setelah kita mengalami rahmat yang begitu luar biasa dari Allah, Allah yang melimpahkan rahmat kerahimannya bagi kita, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi, untuk memberikan rahmat ini, mencintai sesama, mengampuni sesama. Apakah ini perkara yang mudah? Tentu saja bukan perkara yang mudah. Pertama-tama kita harus berani untuk mencintai diri kita sendiri, menerima segala kelemahan dan dosa-dosa masa lalu, mempersembahkan kepada Yesus, dan Yesus mengampuni itu secara total. Lalu kita akan mewartakan rahmat pengampunan itu bagi orang-orang lain. Kadang-kadang yang menjadi hambatan atau halangan adalah pikiran-pikiran kita yang masih negatif, yang kurang mampu untuk mengampuni sesama itu. Bahkan seringkali kita juga dalam fantasi dan imajinasi kita membayangkan orang-orang lain yang membenci atau menyakiti kita. Padahal tidak. Seringkali hati kita dipenuhi oleh imajinasi akan orang-orang lain. Maka kita seringkali berprasangka, oh orang ini begini, begitu, dan sebagainya. Maka mengampuni berarti juga kita mencoret seluruh daftar orang-orang yang kita anggap musuh, yang merupakan ciptaan imajinasi kita. Kita perlu membersihkan hati kita, melihat orang-orang dengan pandangan penuh cinta. Kalau toh seandainya ada yang sungguh menyakiti kita, kita dipanggil untuk mengampuni
untuk mendoakan, melimpahkan rahmat pengampunan, dan dengan demikian kita sungguh akan membawa rahmat kerahiman Tuhan itu bagi setiap orang. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari para dewosan yang terkasih, marilah kita hari ini memuliakan kerahiman Allah dengan penuh sukacita. Kita mewartakannya, kita berani untuk membagikan anugerah kasih dan kerahiman bagi setiap orang yang kita cintai. Di sana mendatangkan sukacita bagi Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Sukacita Tuhan adalah ketika orang-orang berdosa dihantar dan dibenamkan dalam lautan kerahimannya. Dan itulah sungguh sukacita yang tak terkatakan bagi Tuhan kita. Kita mohon ketika kita juga dengan penuh ketekunan berdoa koronka, doa yang kita persembahkan kepada Bapa di surga. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu dan bagi seluruh dunia. Kita mohon agar Bapa yang Maha Rahim terus karena sengsara Yesus ini, karena luka-luka Yesus, karena pengorbanan Yesus, akan sungguh memberikan rahmat yang berlimpah-limpah bagi kita orang berdosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir, dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Amin. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Dan semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi kita diutus. Amin.